Bapaknya ustadz, tapi mengukur keberhasilan anaknya dari sisi dunia. Mengapa? Nah, saya malah ingin ngajak untuk melihat. Tadi kan saya sebut tentang wa kathrat qurra'ukum wa qallat fuqaha'ukum. Itu ciri-ciri zaman fitnah. Sebagian di antaranya. Nanti dua yang terakhir kita jadi lebih paham. Dua yang terakhir itu wal tumisatid dunya bi'amal akhirah. Orang mengejar dunia dengan amalan akhirat. Nanti di di zaman fitnah, ini bukan soal akhir zaman tapi zaman fitnah, akan semakin banyak orang yang menganjurkan melakukan amalan-amalan akhirat dalam rangka mencari dunia. Dan mereka menganjurkan itu juga untuk mencari dunia. Mudah-mudahan terjadi. Sholat duha biar kaya, sedekah biar kaya. Jadi mengajarkan teknik-teknik amalan akhirat untuk mendapatkan dunia dengan nama yang bermacam-macam. Mudah-mudahan belum terjadi. Dan dalam hal ini hendaklah khawatir, karena dosa itu bertingkat-tingkat. Ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dosa mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, syirik. Tapi di atas syirik ada dosa yang lebih besar lagi, yakni mengada-adakan tentang Allah dan Rasulnya, berbicara tentang Allah dan Rasulnya tanpa ilmu. Nah, nanti akan muncul gandengan dengan ini, gandengannya wal tumisatid dunya bi'amal akhirah. Orang berlomba-lomba mengerjakan amal, orang berlomba-lomba mengajak dunia dengan amal akhirat, maka akan muncul juga orang yang mengajarkan kepada manusia ini trik-trik, teknik-teknik melakukan amalan-amalan yang tampaknya amalan akhirat untuk mendapatkan dunia, yang itu tidak ada tuntunannya berdasarkan pengalaman. Yang pengalaman itu pun belum tentu pengalaman sesungguhnya. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan belum terjadi. Nah, gandengannya itu waktu fuqtiha li ghairiddin. Fuqahanya makin sedikit, tetapi nanti akan ada di masa itu. Di antara yang tafaqquh fiddin, mendalami agama itu, sebagian besar dari mereka itu li ghairiddin, bukan untuk agama. Untuk apa? Fulus. Tepatnya bukan fulus ya, dunia, karena dunia itu tidak selalu uang. Untuk dunia. Sehingga dalam urusan ini kita pun perlu menyaksamai siapa orang yang patut untuk kita dengarkan. Tepatnya bukan kita dengar, untuk kita ikuti. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta bayaran kepada kamu. Baik meminta secara langsung, diundang siap asalkan bayarannya cocok. Itu bedakan dengan orang yang pada saat-saat tertentu, pada kasus tertentu, dia meminta untuk menjaga muruah dakwah, kehormatan dakwah. Semisal dengan orang di masa Rasulullah SAW, diminta mendoakan pemerintah suatu kaum, lalu meminta upah seekor kambing. Dan para sahabat radhiyallahu anhum melaporkan kepada Rasulullah Muhammad SAW mengenai hal ini dan dibenarkan. Gitu ya. Jadi kita perlu periksa. Jadi ittabi'u, ikutilah man la yas'alukum ajran, orang yang tidak meminta kepada kamu bayaran. Wa hum muhtadun, dan mereka ini mendapatkan petunjuk. Artinya sekedar tidak meminta bayaran tidak cukup. Mereka ini juga memiliki ilmunya. Karena petunjuk itu kita tidak dapat mengetahui secara pasti, takaran paling sederhana adalah ada ilmunya. Nah, kembali lagi, tidak minta bayaran secara langsung maupun secara halus. Nggak minta bayaran, cuma ketika diundang itu ya macam-macam. Wah ya, saya belum berangkat dikasih tahu. Wah, luar biasa pergi ngisi Tarakan, tempatnya kepiting itu. Padahal namanya berangkat ini ya, orang dakwah kan enggak, bukan untuk cari kepiting, tapi banyak yang nanya ini. Nah, saya sampai penasaran gimana, padahal saya enggak bakal uang ya, misalnya gitu. Ya enggak minta, ngomongnya enggak enak gini kan. Bikin perasaan enggak enak, itu namanya meminta. Gitu ya. Jadi saya perlu jelaskan. Itu namanya meminta, walaupun dengan cara bikin pengumuman. Ini anak saya baru nyampe udah pesen. Bapaknya berangkat ini dakwah, nggak bakal uang. Panitianya nggak enak, garuk-garuk gini kan.
Itu berbeda dengan misalnya, ini mohon maaf, saya mau minta diantar ke sini bisa nggak? Ini saya mau beli, betul-betul mau beli ya, bukan untuk membuat panitianya merasa gak enak ya. Minta diantar karena panitia yang tahu tempatnya. Itu berbeda ya. Dia. Nah, mohon maaf. Dalam sebagian acara saya sampaikan, ini mohon maaf, saya mau minta tolong kalau memungkinkan. Kalau nggak mungkin kan nanti saya cari cara yang lain. Saya mau ke tempat ini. Saya beli pakai uang saya. Oh enggak Ustaz, nanti kita belikan. Ini mohon maaf, karena ini anak saya pesan kepada bapaknya. Jadi saya ingin belikan anak saya. Nah, jangan. Oh enggak Ustaz, ini kami sudah siapkan. Kalau panitia memang membelikan silakan. Tetapi saya akan memilih sesuai dengan apa yang saya pilih sendiri. Jangan melebihi apa yang sudah disiapkan oleh panitia. Karena itu biarkan saya milih sendiri. Untuk apa? Agar barokah. Kalau ada yang bikin panitia yang gerundel, nah ini bisa nggak barokah. Ini agak meluas ya. Saya pernah sama anak saya juga begitu. Saya bilang, ini mohon maaf, saya malam ini saya kalau sekiranya memungkinkan saya diantar ke sini, nanti kita sama-sama makan, saya yang bayar. Nah, soalnya anak saya tadi sudah bilang anak saya pengen makan ini. Nah, oh enggak Ustaz, kami sudah menganggarkan. Mohon maaf, kadang-kadang saya ngomong belak-belakan. Panitia menganggarkannya seperti apa? Kalau ini melebihi anggaran jangan, tapi lebih aman sesuai dengan saya sampaikan, saya sendiri yang bayar, termasuk jenengan semua, saya sendiri yang bayar. Mengenai apa yang dianggarkan oleh panitia, nggak dipakai, nggak dosa. Tapi kalau panitia pas bayar sambil mengelus dada, itu yang kami makan nggak barokah. Nah, ini contoh nih ya. Ini contoh. Sebagian kadang-kala saya memang sampaikan langsung, sekaligus sebagai edukasi. Wabil khusus kalau panitia masih muda-muda. Kenapa? Panitia masih muda-muda, ketemu pembicara yang misalnya memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, bisa menjadi sunnah sayyi'ah, contoh yang buruk bagi mereka, lalu mereka tiru, dosanya kita ikut nanggung. Naudzubillahi min dzalik. Jadi bapaknya ustadz tapi kok mengukur keberhasilan anaknya dari sisi dunia. Jangan-jangan daya. Nah, kisah Nabi Nuh. Kalau kisah Nabi Nuh dan Nabi Lut, Allah sudah kasih jawabannya dalam Al-Qur'anul Karim, yakni istrinya khianat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada suaminya. Maka di antara hal yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin memperbaiki anak kita, sebagaimana doa kita, Rabbana hablana min azwajina, istri, suami kita baguskan dulu. Barulah wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.